Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ayuha tulab wa talibat, marhaban bikum bi mustawakum al-jadid, يعني المستوى الثالث في مادة الصرف، قسم تعليم اللغة العربية بجامعة المحمدية بمعنى. هنا سأشرح لكم البيان عن المدخل إلى علم الصرف. المدخل، ما معنى المدخل؟ يعني المقدمة، أي pengantar ilmu saraf. نسأل الله عز وجل أن يسهلنا في هذا الدرس وأن يبارك لنا فيه وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أيها الطلاب والطالبات، سنتعلم عن المجرد والمزيد في الأفعال. Baik, perlu kalian ketahui di dalam ilmu saraf ada materi yang sangat mendasar, yaitu pengetahuan kita tentang al-mujarrad dan al-mazid di dalam fiil-fiil. Apa itu al-mujarrad? Apa itu al-mazid? Mari ikuti keterangan berikut ini. Awalan, sanashrah lakum al-fi'la al-mujarrad. Huwa al-fi'l المجرد يعني ما كانت جميع حروفه أصلية من دون زيادة. Fi'il, kata kerja al-mujarrad. Nah, al-mujarrad sendiri diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah murni. Dia adalah apa-apa yang semua hurufnya itu asli, tanpa adanya tambahan. Nah, jadi teman-teman cukup mengetahui istilahnya saja bahwa al-mujarrad itu murni, berarti tidak ada campuran atau tidak ada tambahan. Ulan, ma huwa al-fi'l al-mazid? Al-fi'l al-mazid huwa kullu fi'lin zida ala ahrufihi al-asliyah harfun aw harfani aw thalathatu ahrufin. Baik, fi'il mazid namanya juga al-mazid, yaitu tambahan. Nah, al-mazid di sini berarti lawan dari al-mujarrad. Ialah kullu fi'lin, setiap kata kerja yang zida ditambahkan ala ahrufihi, di atas hurufnya yang asli itu, harfun satu huruf, atau harfani atau dua huruf, salah satu ahrufin atau ada tambahan tiga huruf. Nah, sampai di sini apa bisa difahami dan bisa dibedakan antara al-mujarrad dan al-mazid? Binwasil, kita lanjutkan. Al-an ta'ammal al-amthilah al-atiyah. Perhatikan contoh berikut. Al-mithalul awwal, fataha aliyun al-baba. Al-mithalul thani, fataha aliyun al-baba. Al-mithalul thalith, aftaha aliyun al-baba li sahibihi. Al-mithalul rabi', kharaja Khalidun min al-fasl. Al-mithalul khamis, خرج خالد القلم من الحقيبة. المثال السادس، أخرج خالد القلم من الحقيبة. Baik, perhatikan talib wa talibah sekalian, fi'il yang ada di dalam kalimat-kalimat ini. Kita bahas. Yang pertama, kata fataha itu mujarrad, artinya hurufnya asli. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu saya sampaikan bahwasannya huruf asli di dalam bahasa Arab itu terbangun di atas tiga huruf. Dengan kata lain, fi'il yang asli itu terdiri dari tiga huruf, tidak lebih, tidak juga kurang. Bisa dimengerti? Nah, al-mujarrad
itu terdiri dari 3 huruf, tidak lebih maupun kurang. Namun ada penjelasan bahwasannya al-mujarrad itu juga ada yang 4. Nah, sebentar lagi akan kalian ketahui bahwasannya al-mujarrad di dalam ilmu sharaf itu ada 2. Satu, eh, murni 3 huruf, dan yang kedua murni 4 huruf. Saya ulangi, murni 3 huruf dan atau murni 4 huruf. Baik, fataha itu jumlahnya 3 huruf dan dia adalah mujarrad atau asli. Walan fataha ini adalah mazid atau ada tambahan biharfin wahid dengan 1 tambahan. 1 tambahan huruf di sini di mana? Nah, di huruf taknya. Di huruf taknya ini ada tambahan. Jadi kalau bertasdid ini berarti double tak. Maka ya, fattaha di sini jumlahnya ada 4 huruf. Kemudian aftaha ini juga mazid bi harfin wahid. Tambahannya ada 1 huruf, yaitu huruf hamzah di depannya. Kemudian kayak kharaja ini mujarrad murni 3 huruf. Ya. Adapun kharraja di sini mazid bi harfin wahid, ketambahan 1 huruf, yaitu pada huruf apa teman-teman? Huruf ra-nya. Karena ada tasdid di sana jadi double. Di kharraja di sini ada 4 huruf. Yang keenam akhraja ini mazid, dia tambahan bi harfin wahid dengan 1 huruf, yang mana huruf tambahannya adalah hamzah. Baik. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa perbedaan arti dari yang mujarrad maupun yang mazid? Baik, itu nanti akan kalian pelajari ketika masuk ke dalam item-itemnya. Secara sekilas akan saya beritahu arti dari setiap kata atau kalimat yang tadi disampaikan. Fataha aliyun al-baba. Ali membuka pintu. Fataha aliyun al-baba. Ali banyak membuka pintu. Aftaha aliyun al-baba li sahibihi. Ali membukakan pintu untuk sahabatnya. Kharaja Khalidun minal fasl. Khalid keluar dari kelas. Kharaja Khalidun al-qalam minal haqibah. Khalid banyak mengeluarkan pena dari tasnya. Atau Khalid berulang-ulang mengeluarkan pulpen atau pena dari tas. Akhraja Khalidun al-qalama minal haqibah. Khalid mengeluarkan pulpen dari tas. Nah, ayuhat tullab wa talibat huna al apa namanya? Al-mujarrad wal mazid fil af'al. Di sini kalian akan melihat bagan ar-rasm al-bayani, bagan tentang al-mujarrad dan mazid. Jadi puncaknya adalah al-mujarrad wal mazid. Ini pembahasan kita. Kemudian perinciannya, al-mujarrad itu ada yang, nah ini tadi yang saya sebutkan, ada yang 3, ada yang 4. Sulasi, rubai. Murni 3, ada yang murni 4. Adapun al-mazid, di sini ada terbagi menjadi 2. Ada sulasi, ada rubai. Sulasi sendiri terbagi, maksudnya ketambahan mazidnya itu ada biharfin dengan 1 huruf, atau biharfaini dengan 2 huruf, atau salah satu ahruf, atau dengan 3 huruf. Sedangkan rubai ketambahan biharfin 1 huruf, atau biharfaini dengan 2 huruf. Nah, masing-masing ini akan kita jelaskan dalam slide berikutnya di nutabi'is syasha. Dan natakalam 'anil amsilah lil mujarrad. Berikut ini adalah contoh-contoh untuk yang mujarrad, untuk yang murni. Pertama, sulasi al-mujarrad. Murni, ya, fiilnya itu murni, asli hurufnya ada 3, ya, hurufnya 3. Mithalu dzalika, nah, fa'ala yaf'ilu. Teman-teman, fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'ulu, dan seterusnya ke bawah, itu disebut dengan wazan. Apa itu wazan?
Nah, wazan di dalam ilmu shorof eh, disebut dengan timbangan, ya, penimbang, ya, timbangan untuk fiil yang sama harokatnya dengan timbangan tersebut. Bagaimana fa'ala yaf'ilu itu untuk fiil, daraba yadribu. Perhatikan harokatnya itu menyamai wazannya. Yang kedua, fa'ala yaf'ulu untuk contoh rasama yarsumu. Baik, fa'ala yaf'alu untuk contoh nafa'a yanfa'u. Dan yang keempat, fa'ila yaf'alu untuk contoh fariha yafrahu. Yang kelima, fa'ila yaf'ilu untuk contoh hasiba yahsibu. Dan yang keenam, fa'ula yaf'ulu untuk contoh qaruba yaqrubu. Nah, inilah wazan-wazan, timbangan-timbangan di dalam sulasi al-mujarrad ada 6. Ada 6. Nah, teman-teman sekalian, cara menghafal 6 wazan ini sebetulnya ada, tetapi tidak kita bahas sekarang. Untuk sekilas, ya, cara menghafalnya adalah dengan menyebutkan huruf tengahnya. Huruf tengahnya yang berharokat, ya, seperti begini. Fathu kasrin, fathu dhammin, fathu fathin, kasru fathin, kasru kasrin, dhammu dhammin. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti ada waktunya tersendiri. Kemudian teman-teman, berikutnya ada rubai al-mujarrad. Fi'il ini murni, hanya saja jumlahnya ada 4 huruf. Memang dari dulunya sudah 4 huruf asli, sejak kata itu muncul asli 4 huruf. Contohnya ada pada wazan fa'alala yufa'lilu, yaitu untuk contoh kata dahraja yudahriju. Ayyuhat tullabut talibat, kalian bisa membuka kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya atau menghafalnya, atau yang belum bisa di-download kitab ini Al-Amthilah At-Tasrifiyah, itu di halaman 11. Nah, di halaman 10 dan 11 itu semuanya rubai al-mujarrad, 4 yang murni. Perhatikan di sini sudah saya screenshot untuk bagian dari kitab tersebut. Ada dahroja, yudahriju sampai ke samping, ta'ta'a yuta'ti'u ta'ta'atan sampai ke samping, tarjama yutarjimu, waswasa yuwaswisu, qalqala yuqalqilu. Nah, falfala basmala, ya, dan seterusnya. Itu termasuk dalam kategori 4 yang murni. Wasil. Al-an al-amthila lil mazid as-sulasi. Sekarang kita sudah tadi mempelajari yang mujarrad, sekarang ke mazid, yaitu fiil yang ada tambahan hurufnya. Awalan al-fi'il mazid bi harfin wahid. Fiil yang mazid ketambahan dengan satu huruf. Nah, huruf yang menjadi tambahan di sini bisa jadi hamzah atau alif atau tad'if. Apa itu tad'if? Kalian bisa lihat contoh berikut ini. Misal untuk hamzah, akhraja. Baik, itu sebetulnya kata aslinya adalah kharaja, menjadi akhraja. Azhara itu teman-teman aslinya adalah zahara. Nah, aqama mujarradnya atau aslinya adalah qama. Aftaha aslinya atau mujarradnya adalah fataha. Ahsana mujarradnya atau aslinya adalah hasana. Fahimtum wala la? La'allakum fahimtum. Ini tambahan untuk hamzah pada al-mujarrad as-tsulatsy. Yang kedua, tambahan alif. Nah, perhatikan syaraka. Aslinya adalah syaraka. Samaha. Aslinya adalah samaha tanpa alif. Khosama. Juga aslinya adalah khosama. Tajara. Aslinya adalah tajara. Dan seterusnya kata-kata yang semisal dengan ini. Ada juga awana, sa'ada. Baik. Selanjutnya adalah at-tad'if. Tad'if itu teman-teman adalah double, bentuk kata yang ada doublenya, alias ada tasdidnya. Seperti contoh, allama. Aslinya adalah alima. Qaddama. Aslinya adalah qadima. Sallama. Aslinya adalah salima. Fakkara. Aslinya adalah fakara.
Fattaha aslinya fataha, qarrara aslinya qarra. Fahimtum? Nah, dan di kitab Shorof Tasrif, Amsilah Tasrifiyah ada di halaman 14 dan 15. Al-amsilah lil mazid as-sulasi yang kedua. Kalau tadi ketambahan satu huruf, sekarang yang ketambahan dua huruf. Al-fi'lul mazid biharfain. Misal, ada ketambahan hamzah dan ta. Contohnya intansara, afwan, intasara. Ini aslinya adalah nasara. Ketambahan alif dan ketambahan hamzah dan ta. Intasara, baik, aslinya adalah nasara. Ihtasaba, itu aslinya adalah hasiba. Ketambahan hamzah dan ta. Iktasaba aslinya adalah kasaba. Ishtara aslinya adalah syara. Istama'a aslinya adalah sami'a. Kemudian yang kedua, ketambahan dua huruf yaitu hamzah dan nun. Contohnya inkasara. Inkasara aslinya kasara. Insarafa aslinya sarafa. Qalaba aslinya qalaba. Qasama aslinya qasama. Inhazama aslinya hazama. Ulan at-ta' wal alif, ada ketambahan ta dan alif. Contohnya tasamaha, yang aslinya adalah samaha. Takhosama, aslinya adalah khosama. Qatala, aslinya qatala. Ta'awana, aslinya adalah awana. Nah, ana. Kemudian tafahama, sini aslinya adalah fahima. Nafasa, aslinya adalah nafisa. Wata wa at-tadhif, ada tambahan ta dan tasdid. Contohnya ta'allama, aslinya adalah alima. Taqaddama aslinya qadima. Tadzakkara aslinya dzakara. Tafarraqa aslinya faraqa. Taqatta'a aslinya qata'a. Taba'ada aslinya ba'da yab'udu. Kemudian hamzah wa tad'if, ada ketambahan hamzah dan tasdid. Contohnya ibyadda, ihmarra, ikhdarra, isfarra, izraqqa, iswadda. Nah, contoh yang terakhir ini biasanya dalam warna-warna, teman-teman. Ibyadda itu artinya menjadi putih. Ihmarra menjadi merah. Ikhdarra menjadi hijau. Isfarra menjadi kuning. Izraqqa menjadi biru. Iswadda menjadi hitam. Muasid. Kalau tadi ketambahan dua huruf, sekarang yang ketambahan tiga huruf. Baik, kita ulang. Tadi ketambahan satu huruf, ketambahan dua huruf, dan ketambahan tiga huruf. Ini tidak ada yang lebih ketambahan dari 3 huruf. Nggak ada sampai 4 huruf, 5 huruf, dan seterusnya tidak ada. Contohnya, watakunu hadil ahruf al-hamzah wasin watta fi awalil kalimah. Ada ketambahan hamzah, sin, dan ta. Contohnya mudah sekali. Ini sangat familiar di telinga kita. Istaghfara. Itu aslinya adalah ghafara. Istaghfara. Alif, sin, dan ta. Istakhraja. Nah, dari asalnya adalah kharaja. Istadzkara asalnya adalah dzakara. Istawrada artinya warida. Paham? Nah. Ulan al-amsilatu lil mazid ar-rubai. Kalau tadi sulasi yang mazid, sekarang rubai yang mazid. Jadi aslinya itu 4, tapi ketambahan huruf 1 ataupun 2. Sekarang kita bahas dulu dari yang ketambahan 1 huruf. Wa huwa ma zada harfun wahid an hurufil asliyah wa yakunu hadzal huruf wa harfut ta. Ya, tambahan di sini pada rubai al-mazid adalah ketambahan 1 huruf, yaitu huruf ta. Contohnya adalah tadahroja, yang aslinya adalah dahroja. Tazalzala, aslinya adalah zalzala. Tazahza artinya zahzaha. Taba'thara artinya ba'thara. Tazlahaqa aslinya zahlaqa. Baik. Ya, kalian bisa rujuk tasrif, amsilah tasrifiyah di halaman yang saya sebutkan tadi, yaitu halaman 10 dan 11. Nah, sekarang ketambahan yang 2 huruf pada rubai al-mazid. Rubai al-mazid bi harfain adalah fi'il yang zada harfaini ala hurufil asliyah wa yakun hadaini harfaini huma al-hamzah wa tad'if.
Nah, dua huruf yang masuk dalam rubai mazid ini, dalam rubai ini adalah hamzah dan tasdid. Contohnya apa? Itma'anna. Ada alif di depan, kemudian nun di belakang itu bertasdid. Itma'anna. Iqsya'arra. Ishma'azza. Ikfaharra. Ya, ada alif di depannya, lalu ada tasdid di belakangnya. وربما اكتفيت بهذا الشرح. شكرا على حسن ihtimamikum wastima'ikum. Jangan lupa kalian kerjakan latihan yang sudah saya siapkan di Google Form. Kemudian apabila ada yang ditanyakan, silakan kita diskusi melalui Zoom meeting. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.